Cek 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 cek. Halo sobat ini, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen, bantu like, dan juga bantuin yang mau kasih takjil. Bisa banget lah di deskripsi. Siapa tahu kan ada rezeki. Ini Bang Cek beli bakwan. Waduh, beli tahu isi. Waduh, tahu gejrot. Boleh banget lah di deskripsi. Oke. Dan seperti biasa juga, itu aja sih. Langsung aja kita gaskan lagi dah lah profilnya. Langsungnya gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lesiagi, dia dengan kemampuan yang dia miliki dapat mengalahkan 5 sprint dengan cukup mudah dalam satu gerakan aja. Pow! Semua dapat dikalahkan oleh Lesiagi. Dan karena Lesiagi akan pergi ke lantai selanjutnya, di sini tante-tante ini mereka pun tidak menyangka kalau ternyata Lesiagi memang sekuat itu. Tapi di sini mereka juga tahu kalau pedang item yang dimiliki oleh master mereka juga ada di tempat itu. Dan mereka juga berpikir, tante duhai ini pun mengatakan kalau saja junior itu ataupun murid dari Lesiagi, murid dari Bibi mendapatkan item yang dimiliki oleh master mereka, tentunya itu akan membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Tapi di sini mereka juga cukup terkejut ketika tiba-tiba aja lah tante ini dia pun shock dengan apa yang telah dilakukan oleh Lesiagi di atas sana. Dan di sini untuk tante Ning ataupun Bibi Ning dia pun ada apa senior? Kenapa kau terlihat seperti itu? Ucap dari Bibi Ning. Tapi ketika mereka melihat dengan apa yang telah dilakukan oleh Lesiagi, dua-duanya pun shock karena saat ini untuk Lesiagi dia pun mengambil item-item itu dengan seenak jidatnya aja, memilihkan item-item ini untuk bocah pink ini. Gadis hijau itu yang membuat gadis ini dia pun meminta kepada Lesiagi untuk memperlakukan benda-benda ini dengan sungguh sopan aja. Jangan mengambil seperti itu. Kau mengambilnya seperti kau mengambil sebuah lobak, ucap dari gadis ini. Dan dia meminta kepada Lesiagi untuk bersikap sopan dengan benda-benda ini. Tapi untuk Lesiagi, dia nggak peduli dengan itu semua. Sepertinya kau tidak menyukai benda ini ya. Jadi aku akan milih yang lain, ucap dari Lesiagi. Dan di sini Lesiagi dia pun tahu kalau benda-benda yang ada di tempat ini biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Tapi namanya itu aneh-aneh, ucap dari Lesiagi. Namanya aneh-aneh, padahal mereka biasa aja. Tapi di sini Lesiagi dia juga ternotis ketika dia melihat murid dari Bibi Ning yang terlihat sangat-sangat menghormati mereka semua benda-benda spirit-spirit yang ada di tempat ini. Tapi Lesiagi dia juga merasa kalau Bibi Ning ini agak keterlaluan gak sih? Kenapa dia gak ngasih embrio kepada muridnya? Bahkan dia memberikan murid-murid sekte Moku. Aku dikasih, Dongli dikasih, yang lain juga dikasih, tapi kenapa muridnya sendiri kagak dikasih? Pikir dari Lesiagi. Karena Bibi Ning terlalu keras kepada muridnya, jadi ya udahlah, aku akan memperlakukan murid ini dengan sedikit lebih baik lah, ucap dari Lesiagi yang berencana untuk memilihkan benda-benda yang luar biasa untuk murid dari Bibi Ning ini maksudnya. Waduh, apapun yang lebih tinggi mungkin aja agak sedikit. Ya kalau kita kasih yang lebih tinggi nanti dia malah nggak bisa mengendalikan, jadi ya seadanya aja lah, ucap dari Lesiagi. Dan di sini Lesiagi dia pun memilih benda lainnya lagi. Nah, apakah yang ini? Mau yang ini kah? Tanya dari Lesiagi yang membuat gadis ini dia pun jangan asal mencabutnya, ucap dari gadis ini. Tapi untuk Lesiagi dia mencabutnya dengan ya suka-suka aja. Dan ketika Lesiagi mencabutnya, muncul gelombang angin yang sangat kuat yang membuat gadis ini dia pun panik. Senior, berhati-hatilah, spiritnya marah, ucap dari gadis ini. Tapi hal itu ternyata memang benar adanya, karena saat ini spirit dari benda itu pun marah kepada Lesiagi yang seenak jidatnya main cabut-cabut aja. Dan ketika benda itu mencoba untuk dapat menyerang Lesiagi, digeplak doang sama Lesiagi. Dan dia juga belajar. Nah, ini punya warna hijau nih spiritnya nih, cocok nih dengan rambutmu yang warna hijau juga nih. Bagaimana? Ucap dari Lesiagi yang menawarkannya kepada gadis ini. Dan untuk gadis ini aku tidak membutuhkannya, ucap dari gadis ini yang nggak enak dong. Dia merasa gimana gitu, masa iya dikasih gitu aja. Tapi di sini untuk tante-tante ini mereka pun agak aneh dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lesiagi yang membuat tante ini dia berujar, Ning, lihat keponakanmu, dia memperlakukan para spirit seperti sebuah lobak, ucap dari tante ini yang membuat Bibi Ning jadi agak awkward juga. Lesiagi dia memang suka melakukan hal-hal yang menantang akal sehat, ucap dari Bibi Ning. Tapi untuk Lesiagi sendiri saat ini dia pun memilihkan benda-benda untuk gadis itu. Ini sih bagus, tapi namanya nggak cocok untuk dirimu. Jadi yang mana ya? Ucap dari Lesiagi yang saat ini dia memilihkan benda-benda untuk gadis hijau ini. Tapi di sini
Untuk garis hijau ini dia pun meminta kepada Liu Xiaoqi untuk berhentilah bersikap gegabah seperti itu karena ini berbahaya. Tapi untuk Liu Xiaoqi, hei, apa maksudmu? Ucap dari Liu Xiaoqi, dan di sini garis ini dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah tempat yang merupakan tempat peristirahatan dari para spirit yang dimiliki oleh para senior yang ada di tempat ini, dan harusnya mereka menunjukkan sesuatu yang sangat hormat kepada mereka semua. Mereka semua ini bukanlah sebuah permainan. Mereka ini item spirit loh, bukan mainan. Meskipun kau sangat kuat, tapi tetap saja ini kan di jalur pedang, kita nggak boleh memperlakukan mereka seperti ini. Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat baik hati. Tapi karena memang murid ini rasanya hatinya sangat lembut, jadi ya sudahlah, baiklah. Aku ingin memberitahukan kepada dirimu, tahukah kau apa yang mereka inginkan sebagai sebuah pedang? Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat garis ini dia pun mengatakan kalau mungkin saja para spirit ini mereka pun membutuhkan rasa hormat. Tidak. Hal itu pun langsung dibantah oleh Liu Xiaoqi. Tidak, mereka tidak membutuhkan rasa hormat. Mereka adalah sebuah spirit pedang yang artinya mereka ini sesuatu yang gemilang di dalam sebuah perselisihan. Mereka pasti ingin melakukan sesuatu yang luar biasa karena sejatinya pedang adalah sebuah item yang terlahir untuk sebuah perselisihan. Tanpa adanya sebuah perselisihan, lantas bagaimana bisa roh pedang para spirit seperti ini dapat dilahirkan? Dan tanpa ada niat untuk saling berselisih, mengapa mereka bersemangat saat melihat seseorang naik gunung? Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat gadis ini jadi bingung. Tapi melihat gadis ini yang bengong membuat Liu Xiaoqi dia berujar, jika kau tidak percaya kalau para spirit ini mereka justru malah berantusias ketika berselisih, baiklah, bagaimana kalau kita sedikit bermain? Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan permainannya adalah kau panggil mereka dengan kerendahan hatimu dan lakukanlah mereka dengan caramu, dan kita lihat siapa yang akan menanggapimu. Ucap dari Liu Xiaoqi yang membuat para tante-tante ini mereka pun tertarik dengan permainan yang akan diberikan oleh Liu Xiaoqi. Asik nih. Tapi untuk gadis hijau dia pun berujar, baiklah Liu Xiaoqi, senior, maksudku, baik, aku akan menerima permainanmu, tapi jika aku menang, kau harus berhenti memperlakukan mereka dengan tidak sopan. Ucap dari gadis ini. Tapi untuk Liu Xiaoqi, baiklah. Dan jika aku yang menang, maka kau harus memilih satu item untuk dibawa pulang. Ucap dari Liu Xiaoqi. Dan untuk gadis ini, aku sudah putuskan. Ucap dari gadis ini yang membuat kini dia pun berlutut di tempat ini dan dia memohon kepada spirit yang ada di tempat ini untuk datang dengan keramahan, kesopanan, dan juga tulus yang telah dia ucapkan. Dan ternyata tidak ada satupun yang meminta muncul menanggapi panggilan yang diucapkan oleh gadis itu. Bahkan ketika gadis itu sampai berlutut sekalipun meminta salah satu spirit aja muncul, enggak ada. Tidak ada satupun spirit yang menanggapinya, yang membuat gadis ini dia pun bingung. Padahal dia telah memperlakukan para spirit-spirit itu dengan sangat-sangat sopan dan juga tulus, tapi enggak ada satupun yang menanggapinya, yang membuat Liu Xiaoqi dia berujar, nah lihat, tidak ada. Dan sekarang ayo giliranku. Ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia pun lepaskan auranya dan dia juga berujar, mereka yang ingin melawanku, Liu Xiaoqi, muncul, tunjukkanlah diri kalian. Ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia pun membuat kini ribuan pedang pun muncul tepat di hadapannya, dan kini mereka semua pun siap untuk segera menghadapi Liu Xiaoqi. Dan melihat panggilan yang diberikan oleh Liu Xiaoqi yang membuat semua item-item yang ada di tempat ini merespon, tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Bagaimana mungkin para spirit ini semua muncul dari panggilan yang diberikan oleh Liu Xiaoqi ketika Liu Xiaoqi menantang mereka untuk bertanding di atas arena. Dan untuk gadis ini dia pun shock, bagaimana bisa Liu Xiaoqi melakukan ini semua, apalagi jika mereka kini akan melawan Liu Xiaoqi dengan jumlah yang sangat banyak. Apakah Liu Xiaoqi benar akan menghadapi mereka semua? Tapi untuk Liu Xiaoqi, dia pun percaya diri dia dapat mengalahkan semua spirit-spirit yang datang ke tempat ini. Baiklah, ini akan membuat semakin menarik. Begitu aku mengalahkan mereka semua, aku akan membantumu memilihkan satu yang bagus untukmu. Ucap dari Liu Xiaoqi. Melihat aksi Liu Xiaoqi yang sangat berani seperti itu, tentunya membuat Bibi Ning dia agak sedikit khawatir. Tapi untuk rekannya, dia pun sungguh sangat senang dengan aksi yang ditunjukkan oleh Liu Xiaoqi yang sungguh luar biasa berani. Dia benar-benar membangkitkan roh pedang yang ada di tempat itu. Semuanya pun datang atas panggilannya. Mereka semua ada di rank 6 loh. Dia sungguh sangat berani. Liu Xiaoqi dengan tubuh yang ramping, profesional seperti itu. Proporsional. Itu apakah dia benar-benar dapat melawan mereka semua? Ucap dari tante ini yang membuat Bibi Ning, kau sudah tua, kenapa kau berkata seperti itu kepada Liu Xiaoqi? Apa kau malah memuji tubuh Liu Xiaoqi? Ucap dari Bibi Ning yang gak habis pikir kalau ternyata rekannya memiliki selera kayak Liu Xiaoqi, padahal udah tua. Tapi untuk tante ini dia pun mengatakan,
Memangnya kenapa? Lesiagi, dia luar biasa. Ada sebuah pepatah yang mengatakan jika kau melihat Lesiagi sekali saja, maka dia akan menjerat hatimu. Dan karena aku tidak memiliki pasangan Dao dan mengikuti jalur kultivasi ganda juga, memangnya apa yang tidak pantas untuk diriku? Ucap dari tante ini yang membuat Bibining dia berujar, cih, kultivasi ganda. Kau gak punya pendamping Dao. Semua orang juga tahu kalau kau menggunakan tanganmu. Ucap dari Bibining yang membuat tante itu dia pun malu. Hentikan kata-katamu, ucap dari tante ini. Dan jika kalian tahu ini adalah sebuah jokes, tapi jokes orang tua. Waduh, jokes ya gitulah. Oke, kita lanjutkan. Dan itu membuat kini mereka berdua, para tante-tante mereka pun saling ribut sendiri. Sedangkan untuk Lesiagi sendiri, ketika mereka sedang ribut, tiba-tiba aja muncul gelombang energi yang sangat-sangat kuat. Bahkan gelombang itu juga dapat dirasakan oleh mereka semua yang ada di jauh sana, di bagian dari sekte terluar, yang membuat mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan gelombang itu pun tiba-tiba langsung hilang seketika ketika Bibining dan juga tante ini langsung memasang sebuah susunan formasi pelindung untuk menghentikan gelombang kejut yang diberikan oleh Lesiagi. Lesiagi, gila, hampir saja. Untung saja aku tepat waktu, ucap dari Bibining. Ayo kita lihat, ucap dari Bibining yang ingin melihat aksi apa yang ditunjukkan oleh Lesiagi di dalam sana hingga memicu gelombang energi yang sangat luar biasa. Dan untuk tante ini, dia juga penasaran dengan aksi gila yang ditunjukkan oleh Lesiagi. Dan ketika mereka melihat dengan menggunakan Divine Sense mereka pun melihat kalau saat ini ternyata Lesiagi dia sedang menghadapi mereka semua, para spirit itu. Tapi di sini Lesiagi nggak kewalahan, justru dia malah senang menikmati ini semua. Aksi gila yang ditunjukkan oleh Lesiagi juga diperhatikan oleh gadis hijau ini, yang membuat gadis hijau ini dia bergesam-sem dengan aksi yang ditunjukkan oleh Lesiagi. Ini seperti inikah rupa dari seorang jenius sejati, ucap dari gadis ini yang tanpa sadar dia melihat ke arah Lesiagi dan menganggap Lesiagi sebagai bintang cahaya bulan yang sangat terang yang tidak mungkin dapat dia jangkau. Dan untuk Lesiagi sendiri saat ini pada akhirnya dia pun telah memenangkan ini semua. Lesiagi berterima kasih kepada semua senior atas bimbingannya, ucap dari Lesiagi setelah dia mengalahkan mereka semua. Dan melihat Lesiagi telah mengalahkan seluruh spirit yang ada di lantai ini, tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Hanya dalam beberapa saat senior dia mengalahkan semua spirit yang ada di tempat ini. Gila, bahkan untuk senior Yui aja aku pikir dia tidak akan mungkin dapat melakukannya, ucap dari gadis ini. Tapi untuk Lesiagi, karena memang dia telah menang di dalam permainan itu, dia pun meminta kepada gadis hijau itu untuk muncul. Aping, sini muncul, ucap dari Lesiagi yang membuat gadis ini aku senior, apa yang kau butuhkan dari diriku, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lesiagi, ini dia pun akan memiliki satu spirit untuk gadis itu, yang membuat Lesiagi dia berujar, adik juniorku ini memiliki bakat yang biasa-biasa aja, tapi karakternya luar biasa. Apakah ada senior yang ada di tempat ini bersedia menemaninya untuk turun gunung untuk menjelajahi dunia fana, ucap dari Lesiagi sembari mengepalkan tinjunya. Dengan watak yang dimiliki oleh juniorku ini, dia tidak akan pernah mencoreng nama baik kalian, ucap dari Lesiagi yang meminta kepada spirit yang ada di tempat ini untuk menunjukkan diri. Siapa tahu ada yang mau menjadikan gadis hijau ini sebagai tuannya, yang membuat gadis hijau ini dia pun tahu kalau saat ini Lesiagi sedang mencarikan item untuknya. Tapi ternyata setelah beberapa saat nggak ada yang respon, tidak ada satupun yang merespon, yang membuat gadis hijau ini dia agak bersedih. Tapi para spirit yang ada di tempat ini, mereka telah mengikuti para pendahulu yang sangat tidak tertandingi. Bagaimana mungkin mereka mau memilihku, ucap dari gadis ini yang pesimis. Tapi tiba-tiba aja ada satu dong yang melesat, yang membuat Lesiagi, lihat, Aping, lihat, ada yang memilihmu, ucap dari Lesiagi. Dan itu tentunya mengejutkan bagi para tante-tante yang ada di luar sana. Mungkinkah ini sebuah takdir? Ini benar sesuatu, ucap dari mereka yang tidak percaya kalau ternyata memang ada satu dong yang mau memilih Aping. Apalagi ini ada di lapisan kedua. Dan ternyata benda itu adalah benda yang terlihat warna hijau seperti ini. Dan bentuknya memang agak sedikit unik sih. Banyak baut-bautnya. Tapi di sini melihat benda itu ternyata menotis bagi tante-tante ini, karena mereka tahu itu adalah pedang. Itu adalah item yang dimiliki oleh master mereka yang sebelumnya, itu Divine Craftsmanship telah memilihnya, ucap dari tante-tante ini yang tidak menyangka kalau ternyata item yang dimiliki oleh master mereka justru malah memilih junior mereka. Dan untuk Lesiagi, itu agak sedikit unik, kayaknya itu berisi dengan mekanisme yang tidak terhitung jumlahnya, tapi
roh yang ada di dalamnya memang cukup lemah sih. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan ini sebelumnya kemungkinan besar ini adalah milik dari seorang ahli kerajinan daripada seorang ahli pedang. Ucap dari gadis ini yang sungguh sangat senang karena sejatinya benda ini sangat cocok untuk dirinya yang bukan seorang ahli bela diri juga, tapi ahli dalam menempa sesuatu, membuat benda-benda lainnya. Ini sangat cocok untukku, ucap dari gadis ini karena dia adalah seorang craftsmanship bersama dengan masternya juga. Dan dia benar-benar mengucapkan terima kasihnya kepada Liu Xiaoqi. Akhirnya aku memiliki itemku sendiri, ucap dari gadis ini yang sungguh sangat senang. Lalu untuk Liu Xiaoqi, yuk bagus, kalau begitu kau harus turun gunung, ucap dari Liu Xiaoqi. Apa? Turun gunung? Bukankah aku harus menemanimu? Ucap dari gadis itu. Dan untuk Liu Xiaoqi, tidak. Di sini Liu Xiaoqi dia pun gak mau gadis ini menemaninya ke lantai yang lebih tinggi lagi. Karena jika aku membawamu, fokusku akan terganggu karena aku harus melindungimu juga. Dan sekarang ayo turunlah, ucap dari Liu Xiaoqi yang kini dia pun melangkah ke lantai selanjutnya sendiri aja. Dan untuk gadis ini, ketika dia ditinggalkan oleh Liu Xiaoqi, membuatnya agak sedikit kecewa. Awalnya aku enggan mengikuti senior Liu Xiaoqi, tapi sekarang aku merasa enggan untuk berpisah dengan dirinya, ucap dari gadis ini. Dan untuk Liu Xiaoqi, para spirit yang ada di tempat ini semua ada di rank 6 dan harusnya ya biasa aja sih, dan kemungkinan aja yang ada di atas sana agak lebih kuat lagi, dan mungkin aja seperti yang ada di lantai atas lebih kuat lagi daripada yang ada di tempat ini, ucap dari Liu Xiaoqi. Dan ketika Liu Xiaoqi dia akan melangkah lebih jauh lagi, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem dan warnanya merah, dan itu ternyata memicu sebuah S-Class misi berbahaya bintang 3 yang membuat Liu Xiaoqi mendapatkan sebuah informasi juga kalau dia kemungkinan 99% bertemu dengan makhluk khusus yang membuatnya berujar, wow, 99% bertemu dengan pertemuan khusus. Menarik nih, ucap dari Liu Xiaoqi. Kini dia pun langsung menuju lantai selanjutnya. Dan ketika Liu Xiaoqi akan menembus lantai selanjutnya, dia pun melihat ada sebuah penghalang. Dan ketika Liu Xiaoqi bersiap untuk menghancurkan penghalang itu, ternyata penghalang itu tiba-tiba aja kebuka sendirilah. Kok terbuka? Dan untuk lapisan selanjutnya ada lapisan emas, dan mereka pun ingin melihat aksi apa yang akan ditunjukkan oleh Liu Xiaoqi di lapisan ke emas. Karena sudah lama sekali tidak ada seorang jenius yang dapat menembus lapisan emas. Dan sekarang ayo kita lihat apa yang diberikan oleh Liu Xiaoqi. Karena tempat itu terdiri dari pedang-pedang dari jenis sejati yang ada di rank 8 di sekte kita, ucap dari Tante Merah ini. Dan untuk Bibining, dia pun agak sedikit khawatir dengan Liu Xiaoqi, dan dia harap Liu Xiaoqi dapat kembali dengan damai. Tapi ketika Liu Xiaoqi telah sampai di lantai ke emas, ternyata nggak ada siapa-siapa. Bahkan roh pedang yang ada di tempat ini nggak ada kah? Nggak ada spirit kah? Dan ketika Liu Xiaoqi dia pun memanggil para spirit-spirit yang ada di tempat ini, nggak ada respon apapun. Tapi justru terbuka lantai selanjutnya yang membuat Liu Xiaoqi dapat melangkah ke lantai selanjutnya pula. Sini nggak ada apa-apa. Tapi lantai selanjutnya terbuka kah? Ada apa ini? Pikir dari Liu Xiaoqi. Dan ketika Liu Xiaoqi akan melangkah ke atas sana, dan apakah yang akan ditemukan oleh Liu Xiaoqi di lantai paling atas, kita bahas di part lanjutannya aja ya coy ya, karena akan panjang. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan banyak misteri kenapa di lantai emas kosong nanti diketahui ketika Liu Xiaoqi telah mencapai lantai yang paling puncak, lantai tempat di mana para Suffragan dan para murid-muridnya menaruh spirit mereka. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Ini harusnya untuk hari apa ya? Nggak tahu lah, pokoknya itu aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you.